Hari ini ajaran-ajaran bid'ah, ini ajaran Islam. Syirik, ini Islam. Hari ini Islam. Hari ini. Sementara si kafir ini mengetahui bid'ah itu adalah haram. Dari ini ajaran bid'ah, khurafat, syirik, bid'ah, perdukunan, sihir itu dianggap Islam, ajaran Islam dari ini. Nih persaksian yang ketiga daripada kafir Dakbarts. Di dalam tarikhnya dia orang Jerman, Almani Jerman. Kata dia menjelaskan tentang Al-Imam Abdul Aziz, pendiri negara Saudi yang ketiga, pendiri kerajaan Saudi yang ketiga, Imam bin Abdul Aziz, bapak daripada Salman sekarang, bapak daripada Fahad, bapak daripada Raja Fahad, bapak daripada Raja Arti Abdullah, bapak daripada Raja Khalid Faisal, bapaknya tuh Raja Salman. Abdul Aziz orangnya gagah, baju rahmatullah Arab, betul Arab dia. Ya, nah dia ini kata daripada Ilmani ini, kafir Jerman ini mengatakan di dalam kitabnya tentang bicara Imam Malik Raja Abdul Aziz yang dikeluarkan kitab ini di Jerman di tahun 1953 di masa berjayanya Imam Abdul Aziz 1953 menurut tanggal Nasrani, dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Dr. Amir Ruwaihah tentang gerakan dakwah Wahabiyah. Beliau bicara dalam kitab ini, kata dia, wa kana li ali Saud, atau Saud, bahwasanya keluarga Saudi sekarang, Imam Muhammad bin Saud yang sezaman dengan Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang mengadakan agreement Dir'iyah, perjanjian Dir'iyah sampai hari ini. Paham itu? Ya. Kata dia, ila janibi sayfihim, adalah bagi keluarga Saud Abdul Aziz dan bapak-bapaknya sebelumnya, mereka ini dari sisi pedang yang mereka gunakan di dalam menaklukkan negeri-negeri yang lain pada zamannya Imam Muhammad bin Abdul Wahab dan Syekhul Islam dengan Raja Saud Muhammad bin Saud pada zamannya, rahimahullah, mereka tersebut mempergunakan pedang, silahun ma'nawiyun akhar, itu adalah merupakan senjata secara maknawi yang lainnya, yang yadinuna lahu, yang mereka jadikan itu sebagai din, agama, sebagai ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, ya, bi'a'zami qistin min najahim, adalah ya merupakan bagian yang sangat besar daripada keberhasilan negara mereka menyebarkan kepada negara yang lain, arti memperluas negara mereka. Di dalam jihad ini Raja Abdul Aziz, bapaknya kakeknya sebelumnya Muhammad Saud rahimahullah, Muhammad bin Saud, dengan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Syekhul Islam pada masa itu ceramah, muhadarah, tulisan, fatwa, itu adalah maknawi, fatwa, din. Sementara raja dengan senjatanya, ini dua ini sejalan. Ada ulama, ada raja atau ke presiden dan sultan dan sebagainya, dia dengan pedangnya dan senjata jihadnya, ini dengan fatwanya, sejalan dia. Nah sekarang nggak ada ini, yang ada Saudi aja, di negara lain ada ulama tapi gini aja, sujud ke pemimpin dia, ini ada, ini banyak dari ini. Atau udah ulama bukan ulama sunnah, tidak kenal dengan sunnah, ulama Asy'ariyah, ya, para penyerbu dakwah sufiyah, Asy'ariyah, Rafidhah, pada rahmatullah, itu yang ada. Ulama yang sunni salafi Saudi dia, Yaman ada ulamanya tapi pemimpinnya enggak sejalan. Pak Jemaah, kalau jalan itu aman dunia, negara itu aman. Saudi alhamdulillah. Pak Jemaah,
Imam Muhammad bin Abdul Wahab pada zamannya sudah kita bacakan sejarahnya, biografi beliau, bahwasanya beliau adalah orang yang diusir oleh para dari kalangan keluarga, dari kalangan kaum kerabat, dari kalangan masyarakat yang ada setempatnya. Diusir beliau itu karena menyebarkan akidah salafiyah wahabiyah tadi. Itu ndak bisa ndak. Pak Juan Rahmat, kita lihat beliau. Unzuru ila dzalikal wasf as-sadiq. Lihat kepada perkataan dan pensifatan daripada laki-laki yang kafir ini, tapi pensifatan dia, perkataan dia adalah benar, prestasinya benar. Anna hadzal rajul, bahwasanya Imam Muhammad bin Abdul Wahab, beliau adalah udhiya, disakiti, diusir, wa turida, dan diusir. Kenapa? Karena akidah dan membela akidah beliau dan berjalan di atas akidah salafiyah tersebut. Diusir beliau. Banyak para raja sebelumnya menulis, para amir menolak, tidak mau menerima beliau. Yang terima oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahab, yang terima oleh Raja Muhammad bin Saud, itu yang terima dia. Yang selainnya nolak. Keluarga nolak. Pak Jemaah. Dan itu hakikat dakwah salafiyah dan dakwah sunnah dimanapun dan kapanpun. Ya, ini kalian nih cikal bakal. Insyaallah taala mudah jadi dzurriyyah yang baik kalian ke depan, dan kalian mendakwakan dakwah salafiyah. Pasti dan pasti musuh akan datang dari pihak keluarga sendiri. Tidak bisa ndak. Bagaimana? Keluarga mungkin dari para bapak, kaum kerabat, bibi, paman, baik pihak bapak, pihak ibu, nanti masyarakat setempat, itu pasti memusuhi, tidak bisa ndak. Nah, Imam Muhammad bin Abdul Wahab, begitu dia. Imam Mujahidin, suluhnya dulu, Nabi kita Muhammad SAW bikin juga. Diusir oleh kaum kerabatnya di kota Mekah. Apa nggak diusir, disakiti? Bilal disakiti, Ammar bin Yasir disakiti, ibunya ditombak, kemaluannya meninggal. Ada rasa takut, disakiti, disiksa dan sebagainya, itu sudah pasti. Itu merupakan sunnatul anbiya wal mursalin. Itu merupakan ajaran dan sudah terjadi kepada para rasul dan para nabi sebelum kita, dan para ulama, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan a'immatus salaf. Lihat, siapa yang tidak disakiti dan menyebarkan akidah salafiyah itu? Tidak ada, tidak. Pak Jemaah, itu dakwah salafiyah. Dan ini imam orang kafir sendiri mengatakan demikian, bahwa dia dimusuhi, disakiti, diusir, dibuang dikarenakan membela akidahnya yang ada dia di atasnya. Berarti yang kata beliau, ya, Dakbart Jermani Ilmani kafir ini bersaksi bahwasanya dakwah Imam Muhammad bin Abdul Wahab yang bekerja sama dengan Imam Muhammad Saud dan dilanjutkan oleh anak cucu beliau, yang kerajaan ketiga adalah Raja Abdul Aziz, bapak daripada Raja Salman sekarang. Ya, beliau adalah bekerja sama dengan Imam Muhammad bin Abdul Wahab, dan Imam Muhammad Abdul Wahab lah yang mengajarkan kepada beliau untuk berdakwah, berjihad dengan pedang dan lisan itu. Pedang adalah para pemimpin, lisan adalah ulama. Beliau itu Muhammad bin Abdul Wahab. Dan dakwah beliau diakui dan dibenarkan oleh kafir ini. Ya, yang mengajarkan akidah yang sahihah dan benar. Bagaimana rahmatullah. Dan beliau diusir, disakiti, dikucilkan, dicaci, dimaki oleh para manusia dan ulama yang ada pada masa itu, di zaman beliau, zaman ulama-ulama su. Itu terjadi pada beliau sebagaimana terjadi kepada para anbiya sebelum beliau rahimahullah taala alaihi wassalatu wassalam. Rahimahullah, itu tidak lain tidak bukan adalah pemikiran demikian itu karena beliau bersandarkan dakwah beliau kepada dakwah salafus saleh, dakwah salaf, dan jauh daripada pemikiran-pemikiran Syiah, Rafidhah, dan serta akhlak-akhlak beliau yang Arab,
asil, yang asli, ya. Sehingga para rahmatullah, ya, perkataan-perkataan beliau tersebut terus bersambung dan mengatakan bahwasanya pemikiran dan pandangan dan ajaran daripada Imam Muhammad bin Abdul Wahhab tersebut adalah merupakan sababal inqadh atau inqadh, bahwasanya penyebab yang paling utama untuk menyelamatkan manusia dan negara tersebut supaya aman, tentram, kembali kepada apa? Kembali pertama kali kepada ajaran din yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Kembali kepada demikian, paham itu? Dan kembali kepada ajaran din yang sahih yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus kembali kepada demikian. Kembali kepada ajaran yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Kembali kepada din Rasul yang sahih. Setelah itu berangkatlah beliau Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Beliau memahami tentang pemahaman demikian, yaitu cara dan metode mubasyirin yang memberi kabar gembira si mereka. Beliau mengatakan faraha yubasyir, dan mulailah Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, kata kafir ini, berangkat dan berdakwah memberikan kabar gembira dengan wahyu min dhamirihi, daripada hati nuraninya dan akidahnya. Itu dia, dan akidah dia, paham itu? Bimana? Dengan cara bagaimana? Lihat kata kafir ini, kata Dakbar Kafir Almani mengatakan bimuharabatil bid'ah, dengan cara memerangi bid'ah yang sudah dimasukkan ke dalam Islam semenjak zaman-zaman dahulu. Usurul ghabirah itu artinya usurul sabiqah atau madiyah atau salifah. Mulai dari zaman-zaman dahulu bid'ah tersebut sudah dimasukkan oleh orang-orang ke dalam din Islam. Itu yang diperangi oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Kafir mengetahui bid'ah. So, kata Syekhuna mengatakan seperti yang baik. Kata dia, ya, Allahu Akbar. Kata Syekhuna semua mengatakan Allahu Akbar. Kafir harafal bid'ah. Kafir tahu itu bid'ah. Subhanallah. Kafir tahu itu bid'ah. Faham? Tahu dia bid'ah, ya. Yang bid'ah tersebut telah masuk ke dalam din Islam semenjak zaman-zaman dahulu. Zaman yang telah mendahului Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Zaman sebelum Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Paham itu? Kemudian kata beliau, walladzina aduhu ya'tabiruna hadil bid'ah islaman. Sementara orang-orang yang memerangi Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, orang-orang yang memerangi dakwah Wahabiyah, memerangi dakwah Salafiyah Sunnah, Ahlu Sunnah wal Jamaah haqqah, mereka menilai bahwasanya bid'ah adalah ajaran Islam. Begitu hari ini kan? Hari ini ajaran-ajaran bid'ah, oh ini Islam. Ajaran syirik, ini Islam. Di hari ini. Sementara si kafir ini mengetahui bid'ah itu adalah haram. Pada rahmatullah, Muslim di hari ini kebanyakannya bid'ah itu adalah ajaran Islam, ajaran sunnah. La ilaha illallah, pada rahmatullah, cara pikir manusia. Ngerti itu apa yang berada dalam benaknya itu. Apa jemaah? Antum lihat banyak sekarang menyebarkan hal demikian. Kita sambung sedikit nih, ya. Kemudian kata beliau, ya, la ilaha illallah, kata Syekhuna Muhammad bin Hadi mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bagaimana yahkumu haulal kufar? Bagaimana mereka kufar dari kafir tadi menghukum dan memutuskan bahwasanya yang masuk ke dalam din Islam itu yang bukan ajaran Islam itu dikatakan oleh dia bid'ah.
Ya. Kemudian kata beliau selanjutnya, ya, yu'ambiruna, kemudian kata beliau mengatakan bid'ah. Masuk ke dalam din adalah dengan bid'ah. Wa haulal ladzina tasibuna ilal ilmi. Sementara mereka-mereka yang menisbahkan diri mereka kepada ilmu, dari kalangan mereka-mereka yang memerangi Imam Muhammad bin Abdul Wahab di zamannya dan setelah zamannya, yarawnaha islaman, mereka melihat dan memandang ajaran bid'ah adalah Islam. Itu hari ini bagaimana? Di hari ini ajaran bid'ah, khurafat, syirik, bid'ah, perdukunan, sihir, itu dianggap Islam, ajaran Islam dari ini. Sementara kufar Jerman, Ilmani, baik, ya, meyakini bahwa bid'ah bukan ajaran Islam. Muslim tidak mengaku Islam. Lalu kata beliau selanjutnya, qala, ya, berkata beliau, siapa kafir tadi, faraha yubashiru bi wahyi dhamiri wa aqidatihi bi muharabatil bid'ah, dan mulailah beliau berdakwah memberikan kabar gembira yang berdasarkan panggilan hati nuraninya dan akidahnya untuk memerangi bid'ah-bid'ah tadi yang telah masuk ke dalam Islam semenjak zaman dahulu sebelum Imam Muhammad bin Abdul Wahab sampai hari ini. Orang yang sesat dan menyesatkan di dalam ketetapannya, keputusannya, atau dalam takrirnya tentang ulama din. Ulama din adalah ulama su', ulama yang jelek. Baik. Ulama yang jelek, ulama sesat dan menyesatkan. Pada rahmatullah, ya, ulama su', ulama dhalal, ulama yang sesat menyesatkan, yakni maknanya perkataan-perkataan mereka yang sesat dan menyesatkan dari kalangan ulama su' tadi, ulama jelek tadi. Di zaman Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, beliau mengatakan ghairu mukim waznan illa ma nassa 'alal Qur'an sarahatan. Ya, tidak dikatakan mukim, tidak istiqamah, itu artinya. Dikatakan oleh dia dakwah Imam Muhammad bin Abdul Wahab itu tidak dikatakan dakwah yang hak. Dikatakan dakwah yang tidak ada artinya sewaznan, secara timbangan. Artinya ulama su pada masa itu menganggap dakwah Imam Muhammad bin Abdul Wahab adalah dakwah yang sesat. Sampai hari ini, Pak rahmatullah, kita sambung pertemuan akan datang sampai sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.